Ya Allah, kita beli sendal 500.000 rupanya baru beli bawa ke masjid, lupa naruh kenya, lupa nyimpen kenya, lagi pikiran kamu. Sendal tadi mahal hilang sendal itu. Lumayan dah usuk lagi oleh sendal 500.000 itu tadi. Mana kalau tinjau bukti emas itu tadi? Maka manusia itu adalah itulah maka Allah berikan itu kaget Allah supaya kita jangan kepikiran. Sendal 500.000 lagi kita kepikiran. Apalagi bukit emas, kalau tak tidur kita siang malam. La ilaha illallah. Maka jawab salam itu dengan yang bagus. Kalau orang jawab salam assalamualaikum, jawabnya kita harus lebih waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia nyebutnya assalamualaikum warahmatullah, jawab kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia ucapnya lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wal maghfiratu. Jawab lagi dia ucapnya lengkap juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal maghfiratu, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wal maghfiratu wa ridwanu. Lengkap dulu dia jawabnya macam itu juga ucapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal maghfiratu wa ridwanu. Apa yang kita jawab? Kita jawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wal maghfiratu wa ridwanu wal jannatu. Lengkap dulu Pak Ustaz, dia nyebut juga macam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal maghfiratu wa ridwanu wal jannatu. Nah, sudah tahu lagi nak jawab sama lagi. Habis sudah. La ilaha illallah. Harus lebih baik dari yang diucapkan wong yang salam pertama itu tadi. Minimal sama dengan yang diucapkannya itu tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan besok Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Dengan selawat yang galak kita baca itu tadi, selawat basing, selawat Abu Bakar, selawat Jibril, selawat tibil gulub. Tadi tibil gulub itu bagus. Demam-demam dikit, baca selawat sambil tepuk-tepuk dada, insyaAllah sembuh. Itu utamaannya juga. Bacalah terjemahannya selawat tibil gulub itu. Untuk apa? Baguskan pandangan mata kita, pendengaran kita, sehat badan kita. Rajin-rajin baca selawat. Dan tidak perlu ada yang nak kita sombongkan hidup ini bunda. Apa yang kita sombongkan? Badan kita ni galau-galau, kotoran galau. Percaya tak kamu? Apa yang kita sombongkan? Mulai dari kepala kita ni galau, belah rambut kamu. Apa lah kira-kira? Ketombe, kotoran tak? Mulai dari ini sampai ke ujung kaki ni, aku jelaskan ni. Dari kepala dah sudah ketombe, turun dikit ke sini mah. Air mata. Turun lagi ke bawah sini. Samping sini. Turun ke sini, turun ke sini, turun ke sini, kelek sini. La ilaha illallah. Turun lagi ke bawah. Pusat pada taiknya. Kalau mandi galaknya jiwa hitam lahirnya. Bersih ke? Turun lagi ke bawah. Mohon maaf, yang bagian depan untuk keluar najis, belakangnya untuk keluar najis. Apa nak kita banggakan juga? La ilaha illallah. Turun lagi ke bawah. Jiwa jempol kamu sebelah kanan sini ada hitamnya. Ada ulas sebayan itu, kadang-kadang sudah dibuang, sudah dicari lagi di pensiun. Apa nak kita banggakan itu? Badan kita kotoran kalau la ilaha illallah. Maka itu ya bunda-bunda yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu dekatkan diri kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita hari ini tentang adab ataupun akhlak. Mari bunda WA kami minta masalah tauhid, tapi lebih bagus juga kita dahulukan masalah adab dan akhlak. Kitabnya kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Bidayatul Hidayah, jalan meraih hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bab ini kita bahas kajian kita yaitu dosa-dosa tubuh
kita ini dosa-dosa badan. Ada yang namanya dosa mata, ada yang namanya dosa telinga, ada yang namanya dosa lidah, ada yang namanya dosa tangan, ada yang namanya dosa kaki, ada yang namanya dosa perut, ada yang namanya dosa kemaluan. InsyaAllah kita bahas sedapatnya itu hari ini. Karena badan kita ini banyak dosa-dosanya menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, yaitu yang pertama dosa mata. Dosa mata ini ya Allah, jagalah pandangan kamu, jangan nengok yang haram. Jagalah pandangan mata dari 4 hal. Yang pertama, jangan kau gunakan matamu itu untuk melihat wanita yang bukan muhrimmu. Kalau untuk lanang, kalau untuk seorang banyak godaan ini kami lanang sudah. Kami lanang yang banyak godaan terhadap wanita. Mohon maaf, besarnya godaannya laki-laki dengan wanita ini. Kadang-kadang kalau error lanang ini kapan nengok bedino. Kalau lanang kecuali yang ngomong. Dan Pak Haji, hati-hati, kata Imam Ghazali, jaga pandanganmu, bukan muhrimmu. Sama, perempuan juga macam itu, jaga pandangan terhadap laki-laki yang bukan muhrim. Bukan lanang betina juga macam itu, jaga pandangan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Dari pandangan itulah kadang-kadang ada timbullah syahwat, timbullah godaan setannya kaget. Ya, kalau sudah ngomong aku nyamanian, sudah bahaya itu. La ilaha illallah. Dari pandangan itu tadi, maka yang pertama kata Imam Ghazali, jagalah pandangan matamu dari yang bukan muhrimmu. Jaga juga dari tengok gambar yang tak bagus, gambar yang indah-indah. Balik ke masalah pandangan tadi. Kita ini kalau lanang itu sama wae bunda. Tolong ingatkan dengan lakinya, dengan suaminya. Laki-laki itu ada juga batas auratnya. Jangan keladasan keluar rumah pakai celana pendek. Ini banyak lagi kapan jogging, hari Ahad, pakai celana pendek. Dia tahu bahwa sama wae lanang itu ada auratnya juga. Kalau betina muka aurat berdosa, lanang pun muka aurat berdosa. Dia tahu, jangan disepelekan itu. Jangan sampai keluar rumah kaget motor. Nah, walaupun cuma dekat, kalau pakai celana di atas lutut itu muka aurat namanya lanang. Sama kayak berdosa juga. Itu banyak pikir-pikir jalan itu. Kadang-kadang kebanyakan Muslim itu, Islam. Maka dia tahu. Ponaan kita, anak kita, laki kita sama wae. Kalau betina muka aurat berdosa, lanang juga berdosa. Kita banyak tidak, tak apa-apa lanang juga, jangan. Kan ada aturannya batas aurat laki-laki itu pusat ke pucuk, dengkul ke bawah batasnya. Tidak boleh lebih dari situ. Kalau lutut ini, dengkul ini di bawah lutut, bukan di pucuk lutut, di bawah lutut. Malahan lebihkan lagi bawah lutut itu supaya jangan dia terbuka, tersingkap. Jadi kalau betina berdosa, anak pun juga berdosa. Kalau kita tengok yang macam itu berdosa kita. Bukan kami lanang ini main tengok paha-paha di jalan itu berdosa. Bunda-bunda juga kalau ditengok yang laki-laki yang bukan murid, yang auratnya juga terbuka, pakai celana pendek itu sama berdosa juga. Maka Imam Ghazali jaga pandangan. Dari gambar-gambar juga, gambar-gambar yang som, gambar-gambar yang tak bagus. Kadang-kadang di Facebook, di apa dia namanya itu, di media sosial sekarang ini sudah tidak keluar lagi. Wong sudah tidak malu lagi dari cara berpakaian, tak malu lagi dari cara berpakaian. Kadang-kadang disengaja nian, mohon maaf, disengaja nian dia berpakaian yang tidak sempurna, pakai baju tapi baju setipis, apa namanya, setipis isu. Jadi kalau mohon maaf, dalam-dalamannya itu memang disengaja. Inilah zaman kita ini tidak keluar lagi. Demi duit tadi, demi dunia, demi viral. Demi viral itu tadi. Kontennya itu tadi. Kadang-kadang tak mandu lagi, bertelanjang nian kadang-kadang. Pakai baju tapi telanjang sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Itulah zaman sekarang.
Kadang-kadang makanya kami galak. Kadang-kadang males buka apa namanya itu, buka Facebook, buka Instagram, buka ini. Kita tidak nyari yang bunda, dia betul rewek gambar-gambar itu nah. Oke? Betul rewek gambar itu. Kadang-kadang parah nian, la ilaha illallah. Kau begini lagi nyusu, lagi ada. La ilaha illallah. Tidak kita buka betul rewek semua itu. Maka baca-baca kita bijaksana di dalam sosial media. Karena sekarang berarti malu lagi, ngakui dirinya pelacur, tidak malu lagi, tapi dimintakan memberi namanya itu tes DNA, tak diakui sebagai anaknya. Oh, berarti dia tuh mengakui, dia tahu bahwa dia itu selama ini pelacur, ada uangnya itu. Ya, belum disebut ke, jadi dosa mulut pulau kage. Tapi jadi pelajaran maksudnya untuk kita. Wong tidak malu lagi sekarang. Dengan maksiat yang dilakukannya wong tidak malu lagi sekarang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu jangan memandang sesama muslim dengan sorot pandang yang mengejek. Tengok uang, sudah-sudahlah kata sarung, tidak boleh. Memandang uang dengan pandangan yang mengejek, pandangan yang sinis, atau mencari-cari aib bersama tidak boleh. Jadi dosa mato itu kata Imam Ghazali, hindarilah jangan sampai kita ini atau kita ini digunakan untuk maksiat, atau kita ini digunakan kata Imam Ghazali digunakan untuk beribadah, untuk baca Quran. Siapa yang galak baca Quran tuanya tidak pikun benda. Ya, orang galak pikun galak nyusu tu orangnya kurang baca Quran, kurangnya ibadah pula. Tapi kalau orang yang galak baca Quran dia tidak ada pikun. Kadang-kadang umur 65 dah pikun, ada yang umur 60 dah pikun. Mak sama kan mak belum jina. Dia belum dicuci pas mak dia tadi. Belum jina. Ilah itu banyak. Kamu nyiksa aku ni anak, tak ajak aku makan sehari-harian. Uji mak tadi. Itulah hati-hati. Kalau kita mata kita tak dibiasakan membaca Al-Quran, hati-hati kaki kita tuanya biku. Sehari minimal jadilah selembar jadilah. Selembar itu bunda ni belak-balik ini depan belakang itu cuma 5 menit. 5 menit itu sudah santai itu. Itu bukan main, hati kita tenang. Kalau baca 1 juz, sehari 1 juz, supaya jangan pula itu untuk kita dapat berkahnya langsung dari kita, bahagiakanlah untuk umat bak kita yang sudah mati itu tadi. Tidak mengurangi pahala kita, umat bak kita dapat pahala langsung. Tetap dapat dengan kebaikan yang kita lakukan, orang tua kita dapat terbaik. Tapi kalau kita niatkan langsung Allah kirim ke kubur orang tua kita. Jadi kita dapat pahalanya, mata kita segar juga, hati kita lunak lembut juga, orang tua kita dapat pahala. Selembar jadilah, biasakan untuk membaca Al-Quran sehari. Kalau tidak 3 lembar, kalau baca 1 juz. Sejuz itu sedodokan. Sedodokan sejuz itu paling-paling dia 50 menit. Tak nyampe sejam sejuz itu. Ya aku tahu, mudah-mudahan lihai kalau lancar kalau macam kejiwaan kalau dari kamu. Paling sedodokan itu nak taruh lah jika kamu lancar sejam paling lama. Kamu jalan ke pasar, mana-mana ke IP, ke PTC, GPS, sanggup jam-jam. Duduk merumpi, sanggup jam-jam. Baca Al-Quran sedodokan ini cuma sejam, sejuz. Tak usah nak sedodokan kita buat baca Quran itu. Tak usah, kita buat baik. Sudah sungguh kaget 3 lembar, ataupun kalau ini 10 lembar. Kalau yang dia barisnya 15 baris ada yang 8 lembar, ada yang 10 lembar. Kalau yang 10 lembar itu buat baik, berarti buat 2 lembar. Sudah subuh 2 lembar, sudah duha 2 lembar, sudah zuhur 2 lembar, sudah asar 2 lembar, menjelang maghrib 2 lembar. Cukup sejus, tidak lama tidak. Artinya apa? 2 lembar itu berarti 10 menit paling-paling 10 menit. Kalau 1 lembar itu 5 menit. Bukan main. Kita yang galak baca rumah adem bunda. Rumah adem. Belis galak marah. Yo, kalau kerok-kerok bagi bini itu tadi benar. Jadi baca Quran. Anak nak ribut bayi di rumah macam itulah. Makin anak ribut semakin kuatkan Bismillah. Kamu dengar tak umat ni lagi ngaji deh? La ilaha illallah. Benar.
jadi tenang. Apalagi ini baca zikir-zikir macam ini. Alillahil asmaul husna, kata Allah, walau biha, rumah yang telah dibacakan ini kalau diiringi dengan baca asmaul husna, diminta dengan doa bukan main. Tadi kan ada doa, sudah ada doa kita tadi sesudah baca asmaul husna tadi. Itu bagus itu. Walau biha, kata Allah, walillahil asmaul husna, bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Sudah disebutkan nama-nama yang baik itu, baru kita berdoa bagus. Itu tadi. Yang pertama dosa mata. Yang kedua dosa telinga. Jagalah telingamu, jangan kau pergunakan untuk mendengar ucapan-ucapan yang berbunjingan, omongan-omongan yang tidak keruan, omongan mesum, ancaman yang bermakna negatif, atau omongan yang jelek-jelek ke wong. Allah ciptakan telinga kita ini untuk mendengar yang baik-baik, dengar wong ngaji, dengar ustazah ceramah, dengar kiai ceramah, ngaji ilmu. Kuping Allah ciptakan untuk itu. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dah Pak Ustaz, kami tak ada ngomongi wong, tapi kami dengar baik sama baik. Kuping kita itu yang kita pakai, kadang-kadang kita kadang-kadang lagi maco, tahan main ini kuping kita, kepala, la ilaha illallah, benar kurang-kurang kaget, kurang-kurang gimana? Bosan lu, yang dia omong lu, sian lu, kita melok mulu, la ilaha illallah. Itu dosa telinga itu tadi. Maka jago telinga kita, berarti Imam Ghazali, dari omongan-omongan yang tak bagus. Jadi mana Ustaz? Kita tuh terdengar, tak baca barang kita, omongi. Aman tak bisa diomongi, pergi kita dari situ. Jangan sampai kita jadi saksi untuk keburukan itu tadi. Kalau diomongi, sudah jadi lah kamu pula, boleh ngomong, berdosa, puji Nabi, bukan puji Ustaz Bayumi. Asal kamu puji Ustaz Bayumi, sudah lah Ustaz itu mulutnya ini suka. Sama hai katanya. Jadi jangan dia puji aku, puji Nabi, tak boleh menghibah, tak boleh memuji, karena itu dosa dari telinga. Yang ketiga, dosa lidah. Lidah diciptakan Allah untuk memperbanyak zikir. Kamu baca kitabnya, baca Al-Quran itu tadi. Lidah dihususkan untuk ngomong yang bagus-bagus, jangan ngomong yang tak bagus. Lidah adalah anggota tubuh yang meliputi peranan penting dalam kita hidup ini. Hati-hati. Mulut ini hati-hati bunda. Banyak orang sudah binasa oleh mulut. Mulutmu harimaumu. Kamu baru-baru ini kamu Jakarta, Saroni. Tahu? Habis rajak uang. Gara-gara apa? Kuya-kuya. Laju. Gara-gara apa? Mulut. Ekopatrio. Laju gara-gara mulut. Siapa lagi? Sri Mulyani. Napa Urban. Gara-gara apa? Mulut kalau. Aku kata Imam Ghazali, jaga lisan, karena banyak dosanya lisan itu. Artinya ada 8 perkara yang harus dijaga melalui lidah itu. Yang pertama, jaga lidah dari perbuatan dusta. Jangan galak bohong. Kapan galak kita bohong, selama-lamanya nak bohong. Kalau wong tak senang kita bohongi, sama juga kita juga macam itu. Berat demenian, berat itu ngaku nak muji itulah gawainya. Nah sama baik. Sama baik, wong juga macam itu dengan kita. Kalau kita galak bohong, wong tak senang juga. Dan wong tak akan percaya lagi. Sekali baik wong terpuji. Dah terkiuk lagi nang, aku dah tahu apa. Sudahlah, aku dah faham. Aku dah tahu. Secepat apapun kebohongan itu berlaku, uji Profesor saya tadi, walaupun dia secepat kilat kebohongan itu lewat, suatu waktu kebenaran pasti akan mengalahkannya. Itu. Jadi jaga lisan dari omongan yang tidak bagus, ngatoi wong juga. Yang kedua, Imam Ghazali sudah jaga lidah dari perbuatan dusta, jangan ngomong bohong, jangan tak nepati janji. Kalau berjanji harus tepat. Kata Rasulullah SAW, wong yang munafik itu salah satunya kalau dia berjanji dia iza haddatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa
wa iza tumina khana. Tiga macam. Wong yang munafik itu kalau dia ngomong dia berbohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau dia dipercaya dia khianat. Masuklah dalam kondisi kita dalam keadaan munafik. Jangan tidak tepat janji. Yang tiga, dari Imam Ghazali dalam pandangan Islam, jangan galak gunjing. Yang ngomong wong itu tadi, karena menggunjing itu dalam hadis disebutkan lebih keji dari zina 30 kali lipat. Alhamdulillah, saking besar dosanya itu tadi, lebih keji dari wong yang berzina 30 kali lipat. Demikian keterangan sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa jangan jaga lisan kita dari menggunjing. Yang keempat, jangan menganggap rendah orang lain. Jangan ngecik uang bahasa kita nah. Sudahlah kau sudah kemarin sore tahu aku. Aku tidak tua, bangko pula ini. Aku tidak tua, banyak makan asam garam. Anak remeh gua. Dah kau sudah kemarin sore. Belum banyak makan asam garam. Yo, terus lagi banyak makan asam garam tua itu darah tinggi. Anggap remeh wong itu tadi, tidak boleh anggap remeh wong, tidak boleh ngecik wong. Wong tu ada lebihnya kalau. Sejahat apapun wong, serta apapun wong ada lebihnya kalau. Manusia tu tidak kata sempurna. Kita yang hebat ini, aib kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena kita hebat. Kalau Allah nak buka aib kita, bukan main. Habislah itu. Sama Allah juga nak mengangkat derajat wong itu sama juga. Sedikit baik Allah nak mengangkat derajatnya, sedikit Allah nak balikkannya. Kuasa Allah Subhanahu. Bukan kita yang hebat. Ustaz bukan cak belagaan, yang cak kalimah, yang soal. Allah tutup aib ustaz. Dan Allah tampakkan, Allah tunjukkan yang baik-baik. Karena apa? Selalu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dijaga, belum lagi doa dari jamaah. Tak kata kamu doakan aku yang jahat-jahat, doa yang baik pula kan? Doakan aku rezekinya lancar, doakan badan aku sehat, ilmu aku juga bermanfaat. Itu doa dari wong galau. Dan kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa diri kita hebat dari gawe, dari wong-wong yang lainnya. Tidak boleh. Yang kelima, jangan merasa diri lebih suci dari orang lain. Merasa diri lebih suci dari orang lain. Sudahlah kau. Tak usahlah kau nak bawa surga. Tak usah masuk surga kau. Jadi tidak ada kau cium. Ilah ilallah. Surga bukan punya nenek anak kau. Yo. Jangan menganggap uang itu. Jangan menganggap wong itu dengan masa lalunya hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi wong yang hina itu tadi, wong yang penuh dengan dosanya itu tadi, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, besok dia masuk surga. Mulut kita yang nyenges keker ini tadi belum tentu masuk surga. Yang atau wong yang kita rajin ibadah ini tadi, tapi mulut kita selalu merendahkan wong, selalu merasa diri kita suci, selalu merasa ibadah kita lebih banyak dari wong, belum tentu kita masuk surga. La ilaha illallah. Banyak wong yang matinya menjadi su'ul khatimah. Allah tidak tengok dulunya, yang Allah tengok sekarang. Al-a'malu bil khawatim. Yang Allah amal yang Allah tengok itu yang penutupnya, bukan yang dulu-dulunya. Boleh jadi dulu-dulunya jadi wong hebat, jadi wong yang ahli ibadah, pas matinya menjadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kata ada ulama yang mengatakan bagi surga itu penuh oleh pendosa-pendosa yang bertaubat, dan neraka itu dipenuhi oleh orang yang ahli ibadah tapi dia sombong. Masuk surga juga yang wong yang ahli ibadah tetapi sombong itu tadi. Tapi mampir dulu transit dulu ke neraka. La ilaha. Jangan anggap remeh orang lain, tak boleh. Jangan menganggap jadi kita lebih bersih dari orang lain, tak boleh. Kata Imam Ghazali. Yang selanjutnya, yang berapa? Yang keenam. Mulut
mulut ini jangan galak ngatoi wong, jangan galak ngutuk. Jangan sekali-sekali engkau mengutuk sesuatu makhluk Allah, baik itu binatang, makanan, tumbuhan, apalagi sesama manusia. Jangan menghakimi seorang muslim, ngomong wong itu kafir. Yang berhak menentukan wong itu kafir cuma Allah. Kafirnya kau ni, boleh itu. Termasuk kita mencela binatang, mencela ciptaan Allah. Apa itu? Allah tidak raih orang itu. Tak boleh, tak boleh, tak boleh mencela. Tak boleh mencela ciptaan Allah. Apa yang Allah ciptakan itulah yang sebaik-baik yang Allah ciptakan. Kadang-kadang ada kemuliaan bagi orang yang tak sempurna itu tadi. Kamu kenal dengan Najah? Najah yang lumpuh otaknya itu, kan? Cobalah di baliknya situ apa? Hafal Al-Quran, hafal hadis, jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Orang tuanya kemarin ikhlas terima dia. Allah tunjuk kelebihan di situ tadi. Kita ini jangankan habis, hapus kita ni. Kalau Najah tu habis, dia habis Al-Quran, habis hadis. Kalau kita ni hapus, hafal pagi sore lupa. Itu yang pelagak ni lah, besar tinggi putih cantik manis ni tadi ni lah. Yang merasa diri kita sempurna itu tadi. Apa kita tak boleh menghina ataupun ngatoi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk binatang juga. Jangan kita menganggap rendah, hina anjing, babi, itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Uji kita kata manfaatnya, anjing, babi itu haram, tak boleh dimakan. Sapi, sudah kenal dengan sapi. Sapi itu pernah sombong dia. Alangkah bahagia senangnya aku di sapi. Apa ujinya? Aku Allah ciptakan jadi hewan yang besar, dagingku banyak, kalau disembelih banyak uang dapat manfaatnya. Tidak pecah kambing di sapi, sombong. Badannya kecil, banyaklah tulang dari dagingnya. Kan kalau kambing kan banyaklah tulang dari dagingnya. Tidak macam di kambing, di sapi sombong. Kambing dengar dia ngomong sapi itu marah. Oi, kau jangan basing-basing main mulut kau. Dia kambing. Walaupun badanku kecil macam ini, dagingku dikit, tapi masih pacak dimakan wong. Masih pacak dibuat sate, masih pacak dibuat sop, masih pacak dibuat gulai. Dia kambing masih ada manfaatnya. Biar beli. Tidak macam ayam ni. Kenapa ya ayam pulang? Begini, ayam tu lah ni. Ayam kecil, orang makan yang paling 3 4 katanya. Paling banyak lah orang makan ni. Apa dia ni? Ayam marah pula dikata oleh kami. Oi beng, mulut kau basing baik je. Jangan kau mentang-mentang kau yang lebih besar dari aku, ayam. Kau ngatoi aku walaupun badanku kecil makan oleh orang gigit, tapi kau tahu dah, setiap subuh orang centang tu aku yang bangun ni koko aku. Ya. Jangan basing-basing kau ngomong ni. Kalau dah aku bangun dari koko aku mungkin tak bangun ni Pak Haji itu mungkin. Ayam itu tadi kan. Masih mending aku ni ada manfaatnya ayam. Tidak macam anjing, anjing itu binatang yang haram katanya. Dimakan tidak baca ni, tak ada dia apa pokok. Masih dengan puja ayam. Apa janji marah pula. Ayam kau kecil, kau mulut kau basing baik, gigit kau jika anjing. Uji kau binatang yang haram. Tak baca dimakan. Tapi kau tahu tak, kalau di kebun nanti pakai uang untuk jaga kebun. Tadi rusut, jaga kebun. Masih ada guna aku ni. Uji itu tadi. Kalau dipakai uang untuk mencari, melacak barang-barang yang hilang, baca. Melacak narkoba, baca. Melacak uang maling, baca. Anjing melacak. Uji tahu kata guna aku. Ada aku guna yang. Uji. Apa ngomongi kambing, ngomongi ayam. Tidak macam babi di sini. Kalau babi kata urusannya ni. Dimakan dah baca, yang kau kandang dah baca, kata gunanya. Babi dengar macam itu marah. Uji babi katanya, kau sama-sama binatang haram, kau dengan atoi aku. Uji kau tidak pernah uji kau aku kata manfaatnya. Benar aku dah baca dimakan banyak binatang yang paling menjijikkan. Uji babi. Tapi kau tahu tak ini, setiap hari mulut aku ini, hatiku ini selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Uji la ilaha illallah. Babi ajak mau macam itu.
ciptaan Allah yang kata kita yang haram. Kata gunanya itu tadi. Bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Babi. Tidak macam manusia ni. Mata itu murah kami itu tadi. Yang badannya sehat, besar tinggi, duitnya banyak, berpangkat ada jabatan, tapi tidak pernah keningnya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uji babi. La ilaha illallah. Babi baca ngomongi manusia. Mulutku ini selalu bertasbih setiap hari, kata babi, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya seluruh yang Allah ciptakan ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keadaan dan perannya masing-masing. Kalau kita sembahyang, bersujud langsung di hadapan Allah. Kalau tumbuh-tumbuhan bertasbih memuji Allah, binatang pun bertasbih memuji Allah. Uji babi aku yang haram dekati gunanya ini, dimakan dan baca ini, tapi aku masih bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak macam manusia yang katanya pintar, yang katanya kaya, yang katanya sehat, yang katanya hebat, tapi tidak pernah mulutnya sekalipun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keningnya tak pernah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Maka jangan pernah mencela, mengutuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, tak boleh lisan kita ini mendoakan orang lain dapat musibah, dapat bala, dapat celaka. Walaupun kita kesal macam mana pun, tak boleh lisan kita ini doa ke orang yang jahat. Kalau mati gancang kau mungkin lah kata bermobil bawa keluar dari sini. Tak boleh. Tak boleh. Apalagi kalau wong yang lambat bayar hutang dengan kita, jangan dimarahi. Jangan didoain tak bagus, doa supaya dia dapat rezeki. Mudah bayar hutang kita. Karena lisan ini tidak boleh untuk mendoakan yang tidak bagus. Rasulullah dalam perang, dalam suatu perang pernah gigi Rasulullah patah, bibirnya pecah, pelipisnya pecah, darahnya netes. Ditahan oleh Rasulullah, tampung darah itu tadi. Jangan sampai darah itu netes ke bumi. Darah itu tadi diusapkannya di dada, jangan sampai netes ke bumi. Ngapo? Jadi sahabat, ngapo Rasulullah? Kamu tak tahu uji Rasulullah, kamu tidak dengar. Tidak dengar kamu tuh. Kalau gunung-gunung yang ada ini katanya, dia bersumpah kalau sampai darah kuning menetes ke bumi, maka dia minta izin dengan Allah untuk menghancurkan segala-gala penduduk bumi ini beserta isi-isinya. Di Rasulullah. Tapi biarlah Rasulullah, kan masuk itu. Jangan di Rasulullah. Aku diutus ini bukan untuk mendoakan kejahatan, bukan untuk merusak. Aku diutus ini, kata Rasulullah, li rahmatan lil alamin. Kemuliaan alam Rasulullah. Darah gigi patah, kening pecah, bibir sobek, darah ngalir, masih baik tak galak mendoa. Kalau dia galak, hancur kalau kaum kafir itu hancur kalau. Tapi Rasulullah tak galak. Sama juga macam ini. Itu mencontoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segalanya kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah nahan marah, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Tapi sulit Pak Ustaz, ya memang sulit. Tapi belajar untuk melembutkan hati yang keras itu. Yang pertama banyak berzikir, yang kedua banyak salawat, yang ketiga banyak baca Al-Quran. Zikir Asmaul Husna itu bukan main itu. Melembutkan hati, ngerim omongan. Kalau memang dihayati benar-benar, zikir Asmaul Husna itu nyampe hati. Apa nyampe hati itu lagi merubah pola kita ngomong, cara kita menyikapi sesuatu itu. Jadi kata Rasulullah tidak boleh kita mendoakan, kata Imam Ghazali tidak boleh mendoakan bahwa untuk dapat celaka. Selalu doakan orang itu dalam kebaikan. Doa itu bunda, doa itu balik ke kita. Balik ke kita. Kalau kita doakan orang jahat, kita balik juga ke kita. Tapi kalau kita mendoakan orang baik, balik juga kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum,
Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat baik untuk dia dewe. Ada yang ngomong hukum karma, bukan hukum karma. Kita ganti hukum karma, kita hukum karena. Bukan karena kita berbuat baik dengan Allah, Allah berbuat baik dengan kita. Kalau kita berbuat baik dengan biji depan rumah tu, dia baik buruk dengan kita. Hukum karena, bukan hukum karma. Karena kita galak nolong wong, maka wong nolong kita. Tidak nolong kita kaki anak kita, cucu kita. Ada baik kaki Allah. Allah tak tunjuk balasan itu langsung, belum tidak. Ada yang langsung. Orang yang galak bersedekah itu orang yang galak bersedekah itu kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu disebutkan perumpamaan orang yang galak bersedekah, manfaatkan hartanya di jalan Allah fisabilillah, maka Allah ibaratkan dia itu nanam satu benih itu kemudian menumbuhkan 7 tangkai itu kemudian menghasilkan 100 buah. Bayangkan, satu kebaikan dikalikan 7 dikalikan 100 adalah berapa? Bahkan Allah lebih kuasa lagi memberikan lebih dari. Kemarin kami ceramah walimatul safar umroh pada rumah. Jadi dia dapat hadiah dari Bank BTPN umroh gratis tanggal 2 kaki. Satu pesawat se-Indonesia, kumpulnya di Jakarta. Bagaimana sih di Jakarta? Dapat hadiah umroh. Ujiku, kapan kamu dapat informasi bahwa dapat undian itu? Tanggal 20-an, katanya Ustaz. Pernah tak kamu terbayang bakal dapat hadiah umroh? Tidak, Ustaz. Tidak pernah terbayang. Apalah yang kamu lakukan ujiku sebelum kamu dapat pengumuman itu? Tidak tahu, Ustaz. Dan semua biasa-biasa ada ujiku. Aku tahu dan aku ingat itu yang kamu gawe itu sebelum kamu dapat pengumuman itu. Apa ya? Waktu panitia 17 Agustus datang ke tempat kamu, dia ada usaha lemari ukiran pernah. Lemari ukiran yang dari jati dan kebesu ada itu. Ukiran Jepara itu. Dia nyumbang duit kok lemari sudut itu lemari ukiran sudut itu untuk hadiah di acara 17-an itu tadi. Ingat tak kamu? Iya, Ustaz. Kaitkan dengan ayat tadi buat saudara tadi. Berapa harga lemari itu? Berapa yang Allah balas dengan kebaikan keikhlasan kamu tadi? Oh, nanti sekali matu bibi. La ilaha illallah, tak sadar kamu, Ustaz. Itu janji Allah. Tak mungkin Allah ingkar janji. Allah balas. Nilainya mungkin sekitar 2 jutaan mungkin duit kok itu kan. Ada lemari kecil itu kan. Lemari sudut kecil. Mungkin sekitar 2 jutaan. Berapa kali lipat Allah balas ya? Berapa biaya umroh sekarang kira-kira? Paling murah 30. Ada yang lebih dari 30. Berapa kali lipat Allah sudah balas kebaikan kamu itu yang kamu ikhlas dan ridho. Ya Allah, Ustaz merinding aku. Bola ke bini itu ngomong. Tak sadar itulah kebaikan Allah balas untuk kamu. Asal ikhlas. Asal ikhlas. Kapan sudah itu tak usah diingat-ingat lagi. Jangan pula tak disengaja nak harap balasan, tak dapat kita malah. Ustaz, kapan mungkin dibalasnya paling tidak dengan 7 atau dikalikan 100 lagi 700. Kalau kita berharap macam ini tidak ikhlas itu namanya. Biarkan mengalir wae apa adanya, Allah kakek yang akan membalasnya. Tak sempat membalas kebaikan dengan kita pernah nolong wong, belum sempat dia balas dengan kita. Mungkin kakek dengan anak kita udah terkenang wong, ya Allah. Dulu Pak kau pernah nolong aku. Uji bibi itu tadi. Ingat dia kebaikan kita, anak kita. Tidak dengan anak kita, cucu kita. Anak siapa kau, anak siapa? Berarti kakek kau siapa dia? La ilaha illallah. Dulu kakek kau turun tulah bulog ke cucu kita. Tidak kan nih? Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sekecil pun kebaikan yang kita berikan itu tidak akan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa
Yang selanjutnya, yang terakhir, jangan ngejek, jangan memperolok-olok, jaga lidahmu dari ngejek dan olok-olok, ngato-ngato wong itu tadi. Jadi 8 macam ini kata Imam Ghazali, kita harus menjaga lisan kita. Bahasanya belum sampai ke dosa yang lainnya, baru batas dosa mata, dosa telinga dengan dosa lisan. Nah, masih kakek insyaallah lain waktu kalau masih ditakdirkan Allah kita bahas yang lainnya. Masih ada dosa perut, dosa tangan, dosa kemaluan, dosa kaki dan lain sebagainya. Sampai di sini kalau ada yang nak didiskusikan, monggo silakan. Kalau baca Ustaz jawab, kalau tidak PR. Kita sama-sama belajar, nanti yang hebat di sini ya, udah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diberi kesempatan. Ya. Tadi Ustaz ada bilang bahwa babi bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami selama ini belum pernah mendengar Ustaz. Jadi bentuk zikir dari binatang babi itu dan bertasbihnya babi itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu tidak sama dengan zikir kita. Tumbuh-tumbuhan dia berzikir, dia mungkin dengan bahasa tumbuhan, binatang pun berzikir dengan bahasa bisa binatang. Yang kita alhamdulillah sampai saat ini kita tak tahu bahasa binatang itu tadi. Ada nabi yang baca bahasa binatang, Nabi Sulaiman. Saya ini Nabi Sulaiman kaki lagi baca bertanya gitu. Kira-kira Nabi Sulaiman masih hidup, kita baca bertanya dengan Nabi Sulaiman. Jadi ada cara masing-masing sesuai dengan kodrat yang Allah ciptakan dan makhluk hidup itu. Boleh jadi tumbuh-tumbuhan berzikir, berzikirnya tumbuh-tumbuhan itu dia dengan cara dia yang kita wallahu a'lam. Tapi kita meyakini bahwa seluruh makhluk hidup ini semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang caranya ya Allah a'lam. Tahu guna Ustaz juga tak tahu guna. Dia nak bertanya dengan Nabi Sulaiman dia lagi ya. Tapi kita yakini semua ciptaan Allah itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mau saya tanyakan gini Pak Ustaz. Katanya hukum karma itu nggak ada ya. Kalau tabur tua itu gimana Pak Ustaz? Terus satu, yang kedua kita suka kehilangan barang. Apa karena kita kurang sedekah atau gimana Pak Ustaz? Itu aja. Makasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tabur tua itu sama tadi hukum karma itu tadi. Anu kita galak nanam, maka kita panen. Aman kita dah galak nanam, mana kita nak panen? Pacak juga kita beli, nak ada duit tadi. Pacak juga. Oleh karena itu tadi hukum tabur tua itu tadi sama dengan hukum karma itu tadi. Kalau karma itu tadi itu semata-mata dia tuh apa namanya menganggap bahwa sebab itu langsung oleh karena dia itu tadi tak boleh model macam itu tadi, tak boleh karena sebabnya itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau yang tabur tuai tadi samalah itu hukumnya dengan hukum karma itu tadi. Karena galak menabur pasti dia manen, pasti galak buah. Kalau kita tak pernah nanam mana ini mana kita nak panen, sama karno itu tadi hukum karma tadi. Kalau kehilangan itu tadi, itu sebenarnya introspeksinya jadi masing-masing. Jangan kita mengintrospek. Oh iya salah pula. Iya, jangan kita apa namanya itu ngomongi apa introspeksi wong kau kurang sedekah, singgung wong.
Yang saat itu tuh bagusnya balik ke diri kita dewe. Kita yang menyadari, oh ya Allah, barang gak hilang nih kalau aku kurang bersedekah. Itu bagus. Itu bagus. Boleh jadi Allah mengambil barang itu tadi, menghilangkan barang itu tadi untuk mengingatkan kita. Tapi jangan kita mengingatkan uang dalam macam itu marah wong, disinggung wong. Kalau itulah, aku kurang bersedekah itulah kalau galak itu marah wong. Bagusnya jadi introspeksi itu menjadi kita dewe. Boleh jadi benar itu galak hilang itu tadi, oleh karena kita kurang bersedekah, Allah mengingatkan kita bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dalam harta kita itu ada hak orang yang minta, ada hak orang yang tidak minta. Ada yang tidak minta, tapi ada hak dia juga. Ada orang hak yang minta langsung, maka harus dikeluarkan itu. Kadang kita tidak sadar, jika ada makan, aku siang malam, mungkin yang duit kalau minta lah, ilah. Kalau sudah ada orang datang ke kita, minta dengan kita, berarti Allah yang menggerakkan dia itu. Terlepas dia itu tadi itu nak dipergunakannya untuk apa? Paling tidaknya lisan kita jangan nyakiti orang itu tadi. Tamatnya beliau, jangan dikacoi, jangan nyakiti. Minta maafnya Bu, minta maafnya Pak. Saat ini kami belum baca. Walaupun kita tahu bahwa ini bakalnya digunakan mungkin untuk yang tak bagus ataupun apa, boleh jadi kita tahu, oh ini bakal tidak amanah uang ini. Tapi jangan kita sakiti uang itu tadi. Cukup baik kita ngomong minta maaf untuk saat ini kami belum bisa membantu, atau tunjuk baik sekedarnya baik dengan hati yang ikhlas. Ada yang hijau sambil berutuan, aduh itu bahayanya. Ada yang hijau dia berutuan, tak boleh. Ngungkit pulak pakai tidak boleh. Menunjuk itu dengan harus dengan bijaksana. Jangan sampai menunjuk itu tapi sambil ngatoi, sambil ngomong yang tidak bagus, tidak boleh. Bisa babitnya lagi bibit tadi. Oleh kata dia tersinggung itu tadi. Ada juga yang dia tuh menunjuk tidak ngatoi pulak. Ada tipe manusia tu. Ada yang menunjuk ngoceh, ada yang tidak menunjuk ngatoi, ada pula itu. Ada benar-benar kalau minta sumbangan ni. Perasaan kemarin lah baru minta sumbangan maulid. Ini lah maulid lagi. Oh bukan, yang kemarin itu bukan maulid, yang kemarin itu peringatan tahun baru Islam. Kan para ada waktunya. Oh, sudah lah. Iya. Kaki baik kalau situ kau tempat lain kau dulu, kalau sini lagi. Tak menunjuk ngatoi pula. Ada pula lain tak menunjuk ngatoi, ngajak orang pula tak menunjuk. Salah itu sudah kemanan. Dia sekali datang lagi dia kaget. Sudah menunjuk. Dia lain tak menunjuk ngatoi orang, ngajak orang pula tak menunjuk. Ada yang model macam itu tadi. Jadi banyak-banyak bersedekah boleh jadi itu jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan kita itu tadi. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai dalam sholat duduk istirahat. Kan ada dalam rukun sholat tasbih. Apakah boleh dilakukan dalam sholat fardu? Sunnah atau wajib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk iftiras. Kaitannya dengan dilakukan dalam sholat fardu. Kan dalam sholat tasbih ada. Apakah boleh dilakukan dalam sholat fardu? Masalahnya sambil saya lihat dalam sholat fardu ada yang melakukan, ada yang tidak. Istirahat sebelum berdiri. Sebelum berdiri. Iya. Kalau di sholat tasbih kan memang di situ disempatkan baca tasbih dulu kan 10 kali. Baca tasbih 10 kali sebelum berdiri, lanjutkan rakaat selanjutnya kan. Duduk istirahat itu tadi. Bolehkah dilakukan di dalam sholat berjamaah? Memang disunahkan macam itu. Sebelum berdiri, apalagi kita makmum, apalagi kalau kita makmum, sebelum berdiri itu disunahkan dari sujud
Duduk yang kedua nih ya. Allah Akbar. Sunahkan duduk dulu sebentar. Ini dianjurkan untuk yang berjamaah supaya gerakan kita tidak lebih dulu dari imam. Tapi kalau kita langsung bangkit dari sini, Allah Akbar. Boleh jadi dalam sholat fardu itu, dalam sholat fardu berjamaah, boleh jadi kaki kita dulu imam. Maka kita itu bagusnya begitu dari jangan langsung bangkit enggak, tapi duduk dulu sebentar. Baru tegak di dalam sholat fardu, tapi tidak terlalu lama. Itu supaya kita tahu gerakan imam tadi. Apalagi imamnya yang gerakannya lambat. Dia sudah mulai takbirnya mulai dari sini. Allah. Ini sisip dikit, keduluan oleh makmum. Apalagi makmum yang ada sebelah sini, makmum sebelah sini, imamnya di sini kan ada ketingguan. Itulah fungsinya gunanya duduk itu tadi supaya jangan mendahului imam. Jadi memang disunahkan duduk dulu sebentar. Walaupun tidak membatalkan sholat, boleh baik kalau dia langsung berdiri untuk melanjutkan sholatnya. Wallahu a'lam. Kalau di rumah sendirian Boleh. Itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat, tapi bagusnya juga macam itu. Apalagi bunda-bunda yang sudah ada masalah di lutut, di dengkul, lalu baca, istirahat dulu, takutnya bagi khawatir itu semuanya banyak sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu berguna untuk kesehatan dalam gerakan-gerakan sholat itu tadi, termasuklah itu tadi. Istirahat bentar, baru bertegak. Atau boleh baik langsung juga tidak membatalkan sholat, tidak termasuk sesuatu yang membatalkan sholat. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya itu, saya tuh mendengar di pengajian tempat lain, tapi waktu itu saya nggak sempat menanyakan. Jadi kita kan sekarang ini makhluk yang sempurna di muka bumi. Tapi karena perbuatan kita, perbuatan lidah, perbuatan mata, telinga, dada, hati, tangan dan kaki kita tadi, kita nanti kan diminta pertanggungjawab waktu hari akhirat, hari kiamat. Nah nanti kita dibangkitkan, kata Ustaz itu, kita dibangkitkan akan menjadi lebih buruk kalau misalnya banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Tadi kita kan sempurna, nanti kita bisa saja menjadi tikus, babi, pokoknya yang buruk, lebih buruk dari kita. Itu saya mau tanyakan, itu di dalam Al-Qur'annya di mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam penafsiran ulama-ulama itu, kaki kita itu akan dibangkitkan sesuai dengan perilaku kita selama masih hidup. Siapa yang perilakunya macam tikus, maka dibangkitkan macam tikus. Itu sebagai boleh jadi sebagai perumpamaan. Wallahu a'lam kaki yang terjadinya macam mana. Tapi macam itu, kalau kita kaget di dunia galak nangis minta dibangkitkan dalam keadaan buta. Oleh karena kita itu tadi tidak galak berusaha, oleh karena kita dididik kesehatan, kesempurnaan, masih nak minta, masih nak nangis, dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia rakus itu bunda, itu kumpulan dari dua makhluk. Rakus itu dua sifat, kera dan tikus. Rakus itu singkatan dari dua sifat binatang, rakus, kera dan tikus. Kera nyok belakang, tangan lenggang, mulut penuh, kaki lenggang blok, sinitnya blok bawah sini. Itulah kera itu, tidak pernah cukup itu tadi. Tikus itu yang rapi-rapi kita simpan, lagi masih gigitnya. Baju dalam lemari, bolong, kurang-kurang, sabun kita gantung dan sudah. Gigitnya itu gawe tikus. Makan yang sudah terbungkus rapi sifat-sifat tikus itu tadi. Yang dibungkus sifat rapi, makannya itu dua sifat itu tadi. Boleh jadi
Allah bangkitkan kita sesuai dengan watak yang kita lakukan di dunia ini. Masih hidup menjadi sifat kita macam mana, sifat kita yang macam ada tergambar kalau sifat-sifat wong yang rakus, wong yang menjijik, apa namanya itu, jijikkan itu. Atau kalau dilambangkan dengan binatang-binatang yang Allah ciptakan itu tadi. Boleh jadi wallahu a'lam. Kalau memang pakai dibangkitkan memang dalam keadaan musim itunya atau tidaknya, Allahu a'lam. Tapi memang ada gambarannya musim itu. Supaya kita ini memberikan motivasi untuk kita, motivasi untuk kita, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat binatang itu tadi. Wallahu a'lam. Mau nanya ini Ustaz ya, umpamanya saya sering ketemu gitu laki-laki pakai celana jeans yang bolong-bolong, apa itu yang kelihatan auratnya, atau misalkan juga ada bapak-bapak malah yang lebih tua dari saya itu selalu sholatnya itu suka mendahului imam ya. Itu gimana hukumnya itu? Kedua, umpamanya saya baru-baru ini menerima video ya share mengenai Ustadz di Bekasi yang dengan anak angkatnya itu kalau kita ikut meng-share termasuk apa gibah pada Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, anak muda yang pakai celana bolong-bolong, padahal baru celana dia. Baru, tapi bolong-bolong, mode, style. Ya tak nurut kenyoy, anak muda ni mamang itu, budak itu. Beli baru tapi bolong-bolong. La ilaha illallah. Auratnya tengok, tak boleh. Tapi mode Ustaz, dia tak baca. Segala sesuatu itu harus disandarkan dengan syariat. Kalau tidak bertabrakan dengan syariat, boleh. Pakai sepanjang boleh tak? Boleh. Asal sesuai dengan syariat, tidak bolong-bolong itu tadi. Jadi tak boleh tetap. Kalau tengok auratnya, apalagi yang auratnya pasti berpucuk sini di paha ini. Yang pakainya anak muda, cewek pula, kan bukan main itu. Mengundang apa namanya syahwat, mengundang kejahatan. Nyala keranang, awak dewek ngamer-ngamer tu kan. La ilaha illallah. Kita disuruh jaga anak, tidak dijaga aurat. Alhamdulillah. Termasuklah tadi yang kedua, kata Pak Haji tadi, apa namanya itu, bahwa Pak yang telah mendahului imam itu tadi. Kalau sengaja dia menjalui imam sampai dengan 2 rukun dia mendahului imam, maka batal sholatnya. Tak boleh mendahului imam. Kalau dia lupa ataupun tak sadar mendahului imam itu tidak lebih dari 2 rukun, tidak apa-apa. Imam belum rukuk, dia sudah sujud, dulu imam tadi. Oleh karena tidak tahu ataupun oleh karena dia lupa, maka tidak batal. Tapi bagusnya dia tegak lagi. Lagi tidak mendahulunya itu lebih dari 2 rukun fi'li belum membatalkan sholat. Yang terakhir tadi ada share-sharean berita tentang aib itu, mungkin aib Haji, tentang aib itu seorang kiai Ustaz Jakarta itu dengan santrinya atau dengan muridnya, kalau kami belum tengok beritanya. Yang model macam itu, kita jangan melok nge-share lagi. Cukup tahu di kita, nyampe di kita, jangan kita teruskan lagi. Sama dengan kita buka aib, tapi memang niat Pak Ustaz, ya memang benar. Itulah yang namanya buka aib itu tadi. Biarlah, jangan sampai nyampe lagi kita sukses lagi kita melok salah, melok dosa. Lain kalau memang hal tersebut, aib tersebut, kesalahan orang tersebut memang perlu diungkapkan di pengadilan lain. Karena dibutuhkan untuk proses pengadilan. Tapi kalau kita melok nge-sharekan juga, usahakan jangan, tak boleh. Cukup nyampe di kita baik, jangan tidak baik. Tapi kalau nilainya nilai dakwah, nilai kebaikan, nilai yang bagus, ilmu, share sebanyak-banyaknya. Tapi kalau yang bentuknya aib tadi, walaupun memang nyata yang salah niat, memang salah niat, memang aib yang dilakukan itu memang maksiat niat oleh wong itu, jangan di-share. Itu namanya buka aib.
boleh. Siapa yang galak buka aib wong, dikhawatirkan Allah juga akan buka aib kita. Tapi kalau siapa yang menutup aib dia, sama ada masalah di kampung ataupun di rumah juga, di keluarga juga, aib keluarga jangan dibuka sampai keluar. Jangan buka sampai keluar. Tutup aib itu. Tak boleh kita ubah. Jaga baik di dalam keluarga, di masyarakat juga macam itu. Usahakan jangan kita melok menyebarkan aib itu tadi. Kita melok berdosa juga. Karena itu buka aib wong. Walaupun memang salah wong itu tadi, walaupun memang itu maksiat, kecuali memang dibutuhkan untuk di pengadilan, sebagai bahan pertimbangan buat para hakim, itu boleh dibuka. Atau kita boleh untuk mengingatkan seseorang itu supaya dia jangan jadi korban kejahatan itu tadi, dengan niat itu tadi, tapi jangan di tempat umum itu tadi. Kira-kira ada tetangga kita, aku ni bukannya mau mengingat baik karena aku dah jadi korban, jangan sampai kau jadi korban pula. Apa ini itu boleh, tapi jangan ditambah-tambahi, jangan ditambah-tambahi. Kita menunjuk tahu niat kita ni tadi supaya tetangga kita ni tadi, dulur kita ni tadi, kawan kita ni tadi jangan jadi korban pula. Cukup kita baik. Niatkan macam itu, ingatkan untuk mengingatkan tadi, bukan untuk membuka aib yang tadi ni. Dan tidak perlu diusak-usak ke. Kita ni kalau usak-usak ke, nitip omongan bertambah, nitip duit kurang. Jadi sila perbuatan yang macam itu kan, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang anak muda atau bapak yang suka cepat mendahului sholat itu, apakah kita jamin aja atau kita ajak nanti empat mata? Boleh diingatkan. Jadi ada kewajiban kita itu ta'muruna bil ma'ruf, ingatkan untuk kebaikan. Diingatkan, bagus diingatkan dengan empat mata. Karena kata Imam Syafi'i, kalau orang itu menasihatimu di tempat umum, bukan nasihatmu, tapi dia membuat malu. Jadi bagus kata Pak Haji tadi, empat mata. Mamang itu juga tadi, wak itu tadi, yang galak dulu dia ngomongnya. Kalau syariatnya macam ini, jangan jauh. Kita ni kadang-kadang kadang-kadang kan galak perhatikan juga makmum itu. Kadang-kadang belumlah imam ni nak rukuk, dia lah sedang turunkan tangan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Belumlah imam ini, Allah dia lah turun turunkan tangan. Imam belum lagi dia lah macam ini. Dia pun biasa kadang-kadang. Ada kita makmum, padahal imam itu sempurna rukuknya, sujudnya, kita baru turun sujud. Ini imam belum ngaku-ngaku, dia sudah mulai ancam-ancam nak anugerahkan, itu tidak boleh. Allahu a'lam. Pak Ustadz, misalnya pasangan kita atau teman kita Pak cerita uang, nah kita kan belum tahu kebenaran apa iya benar yang dia omongin itu. Terus kita ngomong kan dengan uang itu, sudahlah jangan galak ngomongi uang misalnya Pak Nah dia dijawab, dia ngomong Pak ajak kesucian nian. Nah cak mana jadi Pak sikap kita, bukan sekali-sekali lah terus Pak kita ngomong cak itu. Nah sebaiknya cak mana Pak, aku tak usah lagi. Awal kita tadi ngajak bercerita, kapan bercerita itu mulai ngomongi wong ini, ngomongi keburukan wong itu. Ngomongi keburukan wong itu itulah namanya riba. Ngomongi sesuatu yang tidak disenangi oleh wong yang diomong itulah namanya riba. Ada niat memang, iya memang. Itulah yang namanya riba itu tadi. Tidak boleh ngomong itu. Lah dia ngomong ke, saudara jangan ngomong, kau ni cemekean pula, cak kian pula, cak kehaliman pula. Yang model macam itu tinggal ke apa ada gawe ngomong ke? Apa ada gawe ngomong ke? Ya, kalau sudah kita ngomong macam itu, tinggal ke apa ada gawe ngomong ke? Jadi macam itu, ya baik-baik juga cara kita untuk apa menyikapinya. Boleh jadi kita ahlikan dengan pembicaraan lain, langsung ahlikan, kita ngomong ada satu sebahas lagi. Kita ngomong yang lain baik. Maka kalau baca
Kalau kita ngomong itu, kalau tidak masalah mengingatkan tentang kebaikan, ngomong masalah ilmu, ngomong masalah nasihat, bukan ngomongin. Kalau ngomongin uang, ngomongin kebaikan uang, bukan ngomongin keburukan uang. Itu tadi syarat sih kok tadi, dengan tujuan untuk mengingatkan supaya uang itu jangan jadi korban itu boleh. Tapi kalau sekedar kita ngomong kosong baik, itu dah namanya riba. Allahu a'lam. Al-Ajin ya ulibunyatin solihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina rahmah wal maghfirah wal siha wal salamah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana min ahlil khair wa ahlil ilmi wa ahlil Quran. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jangan matikan kami ya Allah, suruh anak-anak kami jadi soleh dan soleha ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan badannya, kuatkan imannya, muliakan hidupnya, murahkan rezekinya, husnul khatimahkan kelak keduanya ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, luas lapangkan kuburnya ya Allah. Hilaf salah dan dosanya ampuni ya Allah. Jadikan kuburnya laksana taman dari surgamu ya Allah. Dan kau jadikan kuburnya laksana lubang dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.